terus ada suara air gitu loh. Suara air, suara siram atau apa gitu. Kayak gitu, terus ya ada bayangan, jadi ya pasti ada orang. Terus mbak-mbak yang suster di situ, perawat di situ, terus dia tuh juga mau ke kamar mandi, langsung buka pintu kan. Loh, terus aku kaget kan, loh masih ada orang mbak, aku bilang gitu kan. Terus loh mana nggak ada orang kok, dari tadi apa itu nggak ada yang ke kamar mandi. Loh itu yang kamar mandi yang sama itu? Iya. Tiba-tiba dibuka? Dibuka, terus ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan aku nunggu di situ udah lama, paling 10 menitan, kayak udah lama banget. Terus loh mbak tadi ada orang, nggak ada. Terus udah ayo wis tidur, dia bilang gitu kan. Halo Riazen, ketemu lagi dengan saya Ega dalam konten Dia Misteri. Nah, seperti yang sudah saya janjikan di episode sebelumnya, bahwa kita akan ngobrol lagi bareng Mbak Anissa tentang pengalaman horor yang dia rasakan, dan kali ini lebih ke pengalaman horor yang dia itu melakukan sebuah journey atau bisa dikatakan pengalaman saat dia mendaki, betul ya? Ya. Tentunya kalian nggak perlu kenalan lagi, tapi kalau mau kenalan lagi boleh, silakan. Ya, tetap sama saya Anissa ya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Garis besar dari cerita ini mau nyeritain apa nih, pengalaman di gunung atau apa? Sebagian besar di gunung sih, ada yang di lembah gitu, jadi ya di alam gitulah ya, suasana alam. Oke. Karena suka daki juga. Suka menjadi seorang pendaki begitu ya. Iya. Nah, kita tahu bahwa cerita-cerita dari pendaki ini cukup mengerikan. Nah, beberapa dari mereka bercerita tentang pengalaman horor mereka saat di gunung, dan tentunya ini pasti akan sangat seru. Semoga, oke? Gak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Dengerin baik-baik. Jadi aku punya cerita 3 tempat maksudnya. Yang pertama itu di gunung, di daerah kota Mojokerto, itu di situ ada gunung ya kan, puncak, namanya Putuk Gragal. Putuk Gragal. Kalau ada yang pernah ke sana ya kan. Oke. Nah, waktu itu kita emang rencananya trekking malam. Jadi trekking malam itu perjalanan malam, perjalanan pendakian malam hari. Start jam? Kita OTW dari Malang itu jam 6 kalau nggak salah ya. Pokoknya kita start perjalanan yang mendakinya trekkingnya itu sekitar jam 9 kalau nggak salah ya. 9 kalau nggak salah, jam segitulah. Jadi perjalanannya sejam, perjalanan motoran ya ke sana. Nah, aku tuh sebenarnya tipe anak yang kalau naik gunung sebenarnya nggak suka trekking malam, karena tahu kondisi tubuh sendiri. Fisik, ya. Nggak suka trekking malam, tapi waktu itu teman-teman pada setujunya trekking malam, jadi ngikut aja gitu. Kalau boleh tahu rombongan berapa orang nih? Banyak, itu sekitar berapa ya? Sekitar lebih dari 10 orang. Lebih dari 10. Itu kayak open trip gitu kan? Enggak. Ya, jadi aku teman-teman aja ya? Ada komunitas gitu loh. Oke. Komunitas yang ya sering mendaki gitu. Nah, itu kebetulan bikin acara kesana gitu, daki bareng, pendakian bersama gitu. Nah, terus berangkatlah kita ke sana, trekking malam. Jadi waktu trekking kita ya di base camp itu kayak prepare apa yang perlu dibawa gitu kan, terus kita atur perjalanan gimana gitu, terus kita berdoa dulu, terus berangkat kan, briefing itu, berangkat bareng-bareng. Terus ceweknya itu cuman berempat. Dari rombongan ceweknya cuma ada 4 orang? Ceweknya ada 4 orang, termasuk aku. Terus kita jalan, sampai di perempatan jalan itu udah gelap ya, kita udah langsung pakai senter, pakai headlamp namanya. Nah, udah kita langsung jalan. Di seperempat perjalanan kalau nggak salah
Jadi ada matras yang ketinggalan. Oke, Ceritanya, punya temen ya. ceritanya ada satu teman yang nyariin matras. Tadi kan aku titipin kamu kayak ya sedikit cek-cek saling gitu lah tuding ya. lah ya. Terus akhirnya gimana ini? Terus yo diambil. Terus akhirnya temanku cowok satu ngambil turun sendiri. Dia langsung lari ke bawah kan. Terus disusul sama satu temanku cowok. Bukan yang ninggalin itu tadi ya. Oke, temen yang lain lah ya. Terus yang ninggalin, terus temanku yang tadi mau turun tuh bilang titip temanku yang cewek-cewek, dia tuh bilang gitu. Oke. Jadi akhirnya mereka berdua turun, kita lanjut jalan pelan-pelan sambil nungguin gitu. Soalnya udah lumayan jauh ya dari itu, ketinggalannya bukan di base camp tapi di parkiran. Waduh. Jadi base camp tuh ke parkiran masih lumayan jauh Iya, jalannya. iya. Terus akhirnya ngambil kan sama si temenku yang itu tadi. Akhirnya kita jalan sampai itu perjalanannya beberapa menit ya kan. Temenku itu akhirnya balik. Kayaknya hampir setengah jam kalau nggak salah ya. Balik itu akhirnya itu. Sebenarnya aku dari perjalanan itu udah ngerasa nggak enak sih. Kayak pusing banget, terus kayak apa ya, berat. nggak enak lah pokoknya. Oke. Terus sampai di kayak jadi ada tikungan itu tuh di sini tuh udah jurang gitu loh, tikungan gini, tikungannya nggak begitu nikung, cuman dikit Belokan gitu, gitu lah ya. belokannya. Tapi di sini udah jurang. Nah di situ itu aku udah ngerasa pusing banget, Tiba-tiba tuh. yang udah kayak pusing banget. Terus pusingnya itu sampai kayak kalau orang pingsan itu kan nggak denger apa-apa ya, nggak denger apa-apa itu. Terus temenku itu tiba-tiba langsung megang aku dari belakang gitu loh, megangin aku dari belakang. Terus akhirnya aku didudukin, terus aku bilang aku nggak apa-apa, tapi aku sambil merem gitu loh mas, sambil merem, aku nggak apa-apa gitu, cuman ya pusing. Terus sama temenku dikasih ini itu gitu lah. Apa itu, makanan kan? Kasih enggak kayak minyak itu. Oke. Terus kasih minum. Udah terus temenku tuh kayak panik banget gitu loh. Padahal aku nggak yang ngerasa nggak se worst itu gitu. Nah terus akhirnya gimana, kuat nggak? Akhirnya bilang kuat, udah lanjut aja. Lanjut tuh. Lanjut sampai akhirnya sampai sana, terus suruh ganti baju, suruh makan gitu sama temen-temenku. Udah langsung suruh tidur kan. Bangun paginya. Itu berarti di situ tuh ada kayak pos-pos gitu nggak sih? Itu di pos berapa berhenti itu? Itu sebelum pos 1 ya. Sebelum pos 1. Emang ngecampnya di situ. Rencana ngecamp. Oh enggak ding, ngecampnya ya. Ngecampnya itu di pos terakhir sebelum puncak. Sebelum summit ya. Sebelum summit. Itu ada berapa pos? Sorry, sebelum ke 3 camp? kalau nggak salah. Oh, udah ngelewatin 3 pos akhirnya. Oke. Sekitar 3-4an gitulah. Udah. Nah, temanku tuh ada salah satu temanku yang nge-vlog. Oke. Jadi dia sepanjang nge-vlog gitulah. Malam-malam tuh. Malam-malam. Jelas terlihat itu dong. Nggak tahu sih ya. Terus Oke. udah, terus ceritanya perjalanan selesai meskipun ada banyak drama sih, drama internal gitu. Yang sampai pada akhirnya kita turun, udah selesai ya kan, pulang. Itu kita pulangnya juga malam. Oh, sorry. Nyampe Besoknya, besok. besok. Jadi kan pagi nih. Pagi kita summit. Terus kita nah, ini tuh kepecah jadi 2. Jadi aku sama temanku itu ke air terjun gitu ceritanya. Ada berapa orang gitu? Berapa ya waktu itu? 6. Separuh lah ya, katakan separuh. Nah, sama yang ini mereka itu langsung ke tenda, kita belok. Jadi kita terakhir gitu loh. Rombongannya terakhir. Kita belok ke air terjun situ. Jadi dari camp naik summit, abis itu sebelum turun ke camp, ini rombonganmu separuh ada yang ke air terjun. Oke. Jadi ada satu temanku yang dia itu nge-vlog itu, dia kan YouTuber gitu kan. Dia kayak ketemu fansnya gitu loh. Jadi kita kayak mau nungguin. Nungguin tapi kayak ya udahlah kita, terus udah kepisah gitulah. Udah. Terus ya udah sih, terus kita ke air terjun itu hujan deras banget. Hujan deras banget. Nah itu kita jadi di situ tuh sempet kayak
jatuh-jatuh gitu. Harus siang tuh harusnya ya? Siang Oke. siang banget. Tapi hujan deras, terus udah kita akhirnya memutuskan untuk kembali ke tenda karena hujannya deras. Terus setelah itu pokoknya kita turun itu hujan juga. Dalam keadaan hujan, akhirnya memaksa untuk turun saja karena udah semakin kayak hujannya itu Nggak bisa ditunggu. iya nggak bisa ditunggu kayak Oke. gitu, kayak rintik-rintik terus gitu. Terus akhirnya turun sampai pulang. Nah setelah pulang itu beberapa waktu kemudian kita kan ngopi kan ya, ngobrolin tentang itu. Terus dia bilang ada temanku ini mau nge-trip ke Arjuna ceritanya. Terus dia bilang kalau ada yang mau ikut gitu kan. Nah aku tuh nggak tahu kenapa kalau gunung itu yang paling takut Arjuna, nggak tahu ya kenapa. Entah kenapa, kayak mungkin dari orang-orang yang cerita itu horor, jadi nggak ragu gitu loh mau ke sana. Nah temanku tuh meyakinkan bahwa nggak apa-apa, ada aku ya. Gitu. Terus, nah cerita-cerita ternyata waktu ke Putuk Geragal waktu itu, kata temanku itu aku tuh udah kayak jatuh itu mau ke jurang gitu loh. Oh yang pas pusing itu. Nah itu, padahal aku nggak kerasa kayak gitu. Jadi kayak sempoyongan. Jadi katanya udah mau kayak gini gitu loh. Padahal aku enggak. Padahal aku juga enggak yang pengen pingsan yang gimana, cuman Pusing aja. Pusing, terus nggak denger suara-suara gitu. Tiba-tiba kayak kedap gitu. Terus temanku megangin gini, terus ya kenapa Nisa, kenapa gitu? Enggak mas, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Ya istirahat dulu ya. Pusing gitu. Ternyata waktu itu kayak gitu. Hampir celaka tuh di gunung itu. Iya. Sebenarnya kalau aku di gunung tuh aku tipe orang yang nggak pernah mikir ke sana, mikir horor. Jadi ya positive thinking aja. Gitu. Nggak pernah mikir ke sana, nggak takut juga. Terus yang kedua itu baru kemarin tuh ke Gunung Buta. Gunung Buta ya, itu legend tuh. Tuh, yang treknya lumayan. Itu orang kalau bilang Gunung Butak itu mini Argopuro ya. Biasanya buat latihan kalau mau ke gunung yang tinggi-tinggi gitu kan. Seringnya kayak gitu. Nah waktu itu teman-teman komunitas ngajakin bareng, ayo pendakian ke sana gitu kan. Berapa orang tuh? 10. 10-an. Ceweknya 2. Aku sama temanku ada cewek 1. Udah kita, nah itu terulang lagi trekking malam. Karena sebenarnya aku kan udah bilang aku nggak mau trekking malam ya, aku gitu. Ya kita berangkatnya jam 7 kok, gitu. Kumpul di rumahku, rumahnya di sini dekat. Kumpul lah di rumah temanku itu. Padahal aku udah molor 1 jam ya, jam 8. Teman-teman malah lebih molor. Molornya itu mereka total kumpul tuh jam 11. Jam 12-an lah. 11 jam 12 malam. Enggak, siang dong. Siang. Ini siang. Siang. Ini pagi ya, jam 7 itu pagi. Jam 7 itu pagi. Kita kan emang pengen trekkingnya tuh kan siang, nggak yang malam. Jadi sampai sana udah kayak sore gitu kan. Hari. Belum perjalanan ke base camp. Terus udah akhirnya sampai sana jam 2-an. Jam 2 siang. Jam 1-an. Jam 1 siang, Terus akhirnya kita trekking jam 2. Nah, trekking jam 2 itu otomatis sampai sana itu malam, nggak mungkin nggak. Akhirnya maghrib kan, itu 1/4 jam. Pokoknya ya udah gelap. Aku tuh pokoknya udah gelap. Itu badanku kayak ya melemah sendiri gitu loh. Gitu. Nggak tahu ya kenapa. Kayak ayam ya? Nggak itulah. Jadi kalau malam jadi lebih nggak kuat. Kena udara dingin tuh lebih nafasnya nggak beraturan. Betul. Biasanya kalau trekking malam kendalanya seperti itu kan, ya gimana ya, emang terkuras aja gitu kalau malam. Padahal nggak panas, sebenarnya enak, cuman ya itu kayak gitu kan. Terus temanku udah pada kan tahu kan kalau kayak gitu, jadi mereka tuh sering ngajak istirahat. Meskipun aku kuat aja sebenarnya, cuman mereka nggak mau maksain gitu loh. Dikit-dikit break. Break. Jadi
kalau malam tuh ya sunyi banget gitu loh. Hmm. Kayak mereka itu juga nggak yang ngobrol kayak siang hari gitu. Semua pada kayak diem senyap gitu. Oke. Terus istirahat pun mereka lebih milih tidur daripada kayak ngobrol gitu loh. Kayak mungkin mereka ada yang ngerokok gitu kan, habisin satu rokok baru berangkat lagi Oke, gitu. sebat dulu cabut. Ya itu. Nah, temenku tuh salah satu temenku tuh ada yang indigo kan. Dia emang bisa lihat gitu. Oke. Nah itu. Sebenarnya aku tuh udah tahu dari lama kalau dia ya di komunitas itu udah pada tahu kalau emang Mas ini itu bisa melihat lah ya. Tapi aku baru pertama kali mendaki bersama Oke. sama dia. Nah terus kita istirahat itu dia ngevideo, biasa lah ngevideo anak-anak yang lagi istirahat gitu. Dia kan juga apa ya, yang sering biasanya upload kegiatan kita di sosial media gitulah, kegiatan komunitas. Jadi buat dokumentasi gitu, videoin gitu kan, setiap kayak berhenti videoin gitu. Nah habis gitu setelah pertama itu kakiku kram gitu, langsung sama temenku minta berhenti. Temenku berhenti, semua berhenti. Nah udah dia bilang kayak tasnya mau dibawain, nah kayak gitu kan, nggak usah, nggak apa-apa, kuat kok. Terus sampai pada akhirnya di jalan itu ada kayak bukan batu, kayu, kayak pohon jatuh gitu. Pohon tumbang. Dia itu gede banget pohonnya, jadi ngalang jalan gitu. Melintang gini ya. Jadi kita harus ngelewatin itu kan. Lompat atau lewat bawah? Lompat Gini. Nah kan kalau cowok enak banget ya, kalau cewek kan harus dudukin dulu ya kan gitu. Nah itu pas aku lewat dudukin itu kakiku langsung kram. Oh jadi pas itu kramnya. Oh enggak, itu yang kedua. Oh oke. Tadi yang pertama Kram lagi udah gitu ya? kram lagi yang kaki satunya, yang tadi satunya. Terus sampai itu tuh kayak temanku benar-benar panik, soalnya emang itu parah banget gitu loh kramnya itu, sampai kakiku itu sakit banget pokoknya. Jadi benar-benar di tempat di atas kayu itu aku nggak bisa gerak kakiku. Terus minta tolong temanku, kayak sama temanku diurutin gitu kan, dibenerin gitu. Akhirnya sama bisa. temanmu yang indigo itu? Bukan? Iya. Oh sama yang indigo. Ada lagi satunya gitu, beberapa temanku cowok-cowok gitu. Terus akhirnya kita istirahat lah beberapa menit, jalan lagi, akhirnya ditanyain udah kuat atau belum gitu. Nanti kalau emang benar-benar nggak kuat itu udah kita istirahat terus aja di sini atau bikin makan di sini gitu kan. Terus temanku bilang, akhirnya kita itu diskusi gitu loh, ini emang kayaknya keadaannya nggak memungkinkan, jadi kita ngecampnya di mana gitu loh, mereka bilangnya itu di mana gitu, nanti cari. Jadi ada yang duluan buat nyari tempat camp situ. Oke. Nah itu kan. Itu belum lewat pos berapa itu? Kalau boleh tahu, ingat nggak? Enggak. Sebelum hutan lumut. Sebelumnya. Sebelum hutan lumut ya. Okay. Sebelum itu. Nah terus ini yang kita istirahat terakhir ya. Istirahat ke berapa ya? Kesekian lah ya. Iya, pokoknya kesekian istirahat itu aku tuh duduk di bawah pohon. Di bawah pohon gede gitu pohonnya. Nyandar gitu ya? Aku nggak nyender, temenku yang nyender. Aku tuh nyender tas. Nyender tas gitu kan. Aku gini sambil gini loh, kayak ngelamun gitu loh, capek gitu kan. Ngelamun, aku tuh lihat di depanku itu kayak nggak tahu ya itu apa, kayak abstrak gitu loh, abstrak gitu. Apa? Nggak tahu, kayak samar dia itu. Bentuk kayak orang kah? Enggak, abstrak. Entah jelasnya gimana ya, kayak itu kayak apa ya? Kalau di video biasanya kayak ngeblur gitu loh dia. Oh, tapi nggak ada wujudnya apa, kayak mungkin asap kah atau apa gitu? Enggak ya? Enggak ada asap, enggak. Jadi ya real kayak dia itu sesuatu. Jadi aku tuh karena penasaran ya, aku tuh
aku liatin terus apa sih itu gitu kan. Balik pohon atau apa gitu? Enggak. Di Jadi depan nih. Tapi agak jauh kayak ini kan teman-temanku di sini, aku di sini sama temanku. Nah, temanku yang bisa lihat tuh di sini. Duduk di sini. Kamu ngelihatnya ke sana. Oh, ke sana. Lihat sana kan. Terus aku lihat gini, apa sih itu? Aku tuh gitu. Terus kayak nggak ada suara gitu loh tiba-tiba. Kayak suara hilang. Terus aku cuma lihatin doang. Terus temanku yang bisa lihat itu dia berdiri. Terus berdiri tuh bentak aku, manggil namaku. Anissa gitu kan. Anissa gitu kan. Terus aku kaget kan. Kenapa mas? Aku kan gitu kan, otomatis refleks gitu. Ayo langsung aja lagi gitu kan. Jalan lagi gitu kan semua itu. Jadi temanku yang di sebelah itu juga dibangunin kan. Dia tidur. Ya akhirnya kita lanjut perjalanan sampai ngecamp. Aku langsung suruh tidur besok pagi. Pokoknya perjalanan itu cepet banget gitu loh. Akhirnya turun. Udahlah. Pokoknya aku tuh nggak pernah mikir ke sana kan. Nah setelah perjalanan itu terus aku sama ya kembali kayak kita sering kayak ketemu bareng gitu kan, ngopi gitu kan, nongkrong. Setelah pulang gitu ya. Selalu kayak gitu. Kayak kita tuh nggak pernah ngobrolin di tempatnya, iya kan? Soalnya kan apa ya? Katanya nggak boleh, iya. Dan aku pun juga nggak mikir ke sana. Gitu. Nah setelah kita ngobrol itu, terus temanku bilang yang indigo ini bilang gini, dia itu upload story-nya video yang waktu kita di sana. Di Putak gitu. Itu istirahat pertama yang dia ngevideoin belakangku itu. Itu ada sesuatu tahu putih-putih gitu. Kelihatan di videonya. Dan itu diupload sama dia. Kan gini. Mas itu beneran? Ya itu di belakangmu sama ada temanku namanya Mbak Putri kan. Iya itu di belakangmu sama Putri. Mas ya ampun aku gak bilang ya gak lah ya kamu ya takut kayak gitu kan. Oh iya, kamu lihat apa kemarin gitu kan dia. Gak tahu itu apa ya mas. Emang itu sesuatu ya aku bilang gitu kan. Yang memastikan yang di bawah pohon itu loh waktu aku duduk di bawah pohon. Itu ya kamu kalau tahu. Dia bilang, udah kayak aku ya ampun ini pasti sesuatu aku bilang gitu kan. Apakah? Ternyata itu ini Pocica. Waduh. Jadi itu katanya Pocica dan itu tinggi banget katanya. Tinggi banget. Terus makanya kamu kamu bisa ngerasain ya, tapi nggak bisa lihat ya dia bilang gitu. Aku lihat waktu itu tuh aku lihat kan. Terus aku tuh ngecek teman-temanku semua, dicekin siapa sih yang maksudnya yang dia itu tuh hadap-hadapan sama siapa gitu. Ternyata dia itu hadap-hadapan sama aku katanya. Kamu berarti? Yang itu tadi yang aku lihat. Ops tadi abstrak itu ternyata emang itu kata temanku yang indigo itu. Terus dia bilang gini, itu ini Anissa gitu. Makanya kamu tak panggil loh sampai 3 kali 5 kali tuh nggak dengar. Emang kamu manggil aku bilang gitu. Aku dengernya yang terakhir kan, yang cuma dia sekali aja gitu. Ternyata dia udah manggil aku tuh beberapa kali sebelum itu. Jadi gitu. Aduh, ini fun fact ya. Iya. Pocica yang kamu sebut itu adalah salah satu ketakutan terbesarku sih. Oh ya? Aku paling nggak mau ketemu sama yang kayak gitu. Terutama yang bentuk itu ya. Oke, ya itulah. Aku ya bersyukurnya nggak lihat secara real ya, maksudnya yang bentuknya solid kelihatan gitu enggak. Untungnya saja. Tapi teman-temanmu itu ada yang ngelihat juga nggak yang si Pocica ini? Ini yang temen kayak indigo itu. Nah, yang lain. Enggak, karena mereka emang benar-benar tidur istirahat, iya. Kayak nggak lihat. Yang ke arah sana itu cuman aku. Satunya itu temanku yang di sini cowok itu tidur dia. Jadi enggak yang hadap-hadap bener-bener kayak katanya temanku yang indigo. Kamu tuh malah ngelihatin tau nggak sih ngapain coba? Ya aku nggak ngerti soalnya itu apa gitu. Makanya kayak memastikan aja itu apa. Karena gitu. belum pernah dilihat sebelumnya. Ini bisa dikatakan ini pengalaman pertama yang kelihatan, ya. Tapi belum bentuk. Belum yang jangan sampai sih ya. Iya, kalau orang bilang sih katanya nanti kalau lama-lama semakin jelas. Katanya, nggak tahu ya. Iya, kurang tapi, lama kayaknya. Bukan harapan ya itu. Itu tidak menjadi harapanku sih. Tapi ya itu pengalaman yang itu baru sih, baru aja. Baru beberapa bulan ini, beberapa minggu.
Enggak sih, beberapa bulan yang lalu. Oke. Di tahun ini. Mm-mm. Oke. Terus iya itu pengalaman. Sebenarnya pengalaman temanku yang indigo itu lebih banyak sih kalau di gunung. Oke. Ada banyak sih. Itu namanya siapa temanmu yang indigo itu? Itu namanya Mas Dani. Mas Dani. Halo Mas Dani, kalau kamu punya kesempatan, ayo datang ke sini. Iya. Kita tagih cerita-cerita seru dari Mas Dani. Ayo datang. Nanti sama Wanisa juga ya. Boleh. Ditunggu ya, teman-teman. Dia Zens. Ini bukan gunung ya, kalau ini lebih ke lembah. Lembah. Namanya itu Lembah Kera. Lembah Kera. Di situ tempatnya orang biasanya latihan climbing. Oke. Ini di kota mana kalau Di betul? Malang. Oh, di kota Malang. Di Oke. daerah selatan. Oh, berarti di pinggir ya. Oke. Lumayan. Namanya di daerah Paga. Paga. Oke. Sering kok di situ dipakai kayak diklat, anak sekolah, PA gitu. Iya. Anak panjat tebing pasti latihannya ke situ. Soalnya emang tempatnya sih ya. Terus kita waktu itu aku ada kan organisasi gitu. Nah, kita diklatnya di sana. Diklatnya di sana. Waktu itu diklat di sana itu satu hari satu malam ya. Satu hari semalam. Nah, singkatnya kita perjalanan ke sana, terus kita ada di kayak udah jalan itu ya, dari kita kan naik truk ya waktu itu. Naik truk, terus setelah turun dari truk itu kita udah langsung disuruh jalan ke tempat lembahnya itu. Belum ke tempat camp. Jadi kayak survival gitu loh. Oke, paham. Kayak gitu. Jadi kita itu harus melewatin beberapa rintangan. Kayak gitu. Nah itu dimulainya pertama kan siang kita ya, siang sampai terus kita diajarin kayak survival, terus apa tuh namanya kayak bela diri kayak gitu-gitu juga kan. Terus habis itu sampai selesai semua materi. Malamnya itu jelajah malam. Ke tempat camp. Oke. Ke tempat camp. Jadi kita ke tempat camp mau tidur itu harus ngelewatin rintangan, bukan rintangan ya, kayak jalan di hutan gitulah ya. Ada pos-posnya gitu-gitulah ya. Gak ada pos. Oh, itu ada. belum. Belum. Itu belum ke acara inti sebenarnya. Baru mau tidur doang nih. Baru mau istirahat menjelang besoknya acara inti gitu. Oke. Itu kan. Nah, terus udah kita itu jalan. Tuh udah gelap banget dan kita tuh cuma dibekalin 2 headlamp. Jadi emang di setting kayak gitu loh. Depan sama belakang doang. Satu kelompok 2 headlamp. Iya. Oke. Gitu. Satu kelompok isinya? Banyak waktu itu ya, 10 berapa ya? Banyak, lumayan. Lupa udah. Kamu tuh jadi peserta atau jadi panitia? Aku jadi peserta. Oh, peserta. Oke. Peserta. Nah, terus jalan kan kita. Terus ada senior yang duluan buka jalan gitu lah. Nah, sampai di itu belum pertengahan, masih seperempat jalan kalau nggak salah. Nah, itu seniorku lari-lari. Bilang kan gini ke seniorku yang di belakang. Bilang gini, jalannya nggak ada gitu. Jalannya nggak ada. Jalannya nggak ada gitu kan. Terus ya kan kita otomatis denger panik dong ya kan, kayak kok bisa gitu malam kan. Lagi, ya kan? Ini kan malam-malam, terus tersesat di sini kan nggak lucu ya kan. Iya. Malam-malam gitu. Terus coba lihat. Terus kita suruh berhentilah di situ. Suruh berhenti, nah kita diem. Kan kita sama semua diem kan, kayak ya menegangkan gitu kan. Panik lah ya kan. Panik ya. Terus ada satu temanku cewek nih, tiba-tiba dia kesurupan dong. Ini paling aku malesin ya. Terus. Dia kesurupan meraung-raung gitu. Terus suaranya berubah jadi orang tua gitu. Orang tua cowok apa cewek? Nggak jelas ya, apa itu. Serak ya. Aku udah menjauh dong ya, kayak ih serem banget sumpah. Itu kelompokmu itu? Kelompokku. Cewek itu. Terus. Ternyata
sebelum berangkat itu ada temenku cowok juga kesurupan di belakang. Lah. Cuman aku nggak tahu. Bukan kelompokmu mungkin ya? Kelompokku sih. Bukan kayaknya Iya, itu. iya, Heeh. iya, iya. Cowok. Nah, itu dia dipaksa ikut juga. Oh, udah tahu kesurupan sebelum berangkat, Tapi pas udah di apa ya? disadarin, udah dikeluarin. heeh. Yuk, lanjut yuk. Ikut. Terus cewek itu kan temanku kesurupan itu dia bilang nggak boleh lihat sini, dia bilang gini, pokoknya kesurupan bilang gitu? marah-marah, pokoknya gini, kamu kayak gini. Terus yang jadi seniorku tuh kan emang ada yang bisa kan, bisa apa ya, bisa nyembuhin gitu loh, bisa ngeluarin gitu. Terus akhirnya terus kayak mereka tuh entah negosiasi apa ya, pokoknya dia bisa keluar, oke. Kooperatif berarti ya, bisa diajak ngomong ya? Mungkin kakak apa gitu ya. Terus akhirnya jalan kita, yaudah yuk lanjut. Tapi aku nggak paham jalan itu tadi ya. Mereka gimana solve-nya nggak tahu. Jalan beberapa, dia tuh yang habis kesurupan tadi temanku, kan dia aku rangkul gitu loh sebelahku, aku tenangin gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Dia bilang kenapa, dia bilang gitu. Enggak apa-apa, aku bilang Oh, gitu dia kan. nggak sadar tuh? Enggak dong, kan Oke. dia kesurupan kan. Nggak, maksudnya nggak ada yang ngasih tahu gitu loh? Enggak. Nggak dikasih tahu ya? Itu baru beberapa langkah ya kan, dari tempat yang pertama kesurupan tadi, dia langsung loncat. Jadi yang aku rangkel ini tadi temanku loncat, dia kayak berubah jadi kayak macan gitu. Jadi dia berubah kayak ngerangkak gitu loh, Gesturnya kayak macan gitu. sambil ngeraung-ngeraung kayak macan gitu. Buyar dong barisan. Iya dong, kita langsung kayak lari ke belakang kan, sambil teriak-teriak gitu kan teman-temanku. Terus sama seniorku semua itu langsung dia Samperin. dikejar kan. Itu soalnya dia loncatnya jauh banget gitu loh, kayak jauh banget. Udah nggak normal tuh. Terus udah kan, kita nggak mau lihat, kayak semua itu udah nggak boleh lihatin gitu loh. Ntar nyalur ya kayak katanya kalau kesurupan gitu, entahlah apa. Nah terus katanya seniorku ini nggak kuat ngeluarin. Oh, yang nolongin udah nggak bisa. Jadi dia minta bantuan kita. Kita diminta buat melingkar gitu, duduk melingkar, terus minta energinya dari kita tutup mata gitu sambil disuruh berdoa gitu sih. Terus nah itu aku berharapnya sih setelah aku buka mata nggak lihat sesuatu ya. Jadi aku nggak berani buka mata ini, udah selesai udah nggak berani buka mata. Terus seniorku bilang udah nggak apa-apa, buka aja gitu kan. Akhirnya buka mata, kita lanjut perjalanan. Terus temanku tadi udah sadar. Aku nggak mau deket dia lagi ya, kayak udah cukup itu tadi gitu kan. Jadi dia udah sama seniorku gitu. Udah semenjak itu aku udah nggak lihat dia kan, kayak aku nggak melihat ke arah dia lagi gitu. Udah jalan sampai akhirnya kita ke keluarnya itu lewat ladang jagung gitu, punya keluarga gitu. Berarti beneran emang nggak ada jalan ya? Nah itu sih, soalnya itu nggak ada jalan. Seniorku tuh bilang gini, padahal kemarin itu udah aku kasih jalan, maksudnya udah aku cariin jalan, udah dibabat gitu kan. Berarti sebelum acara itu sih udah disiapin, udah survei tuh, di preparing gitu lah. Nggak ada, ternyata jalannya nutup gitu. Sampai akhirnya, nah itu ya udah, jadi seniorku otomatis ya mereka kan bawa kayak parang gitu, terus dibuka lagi jalannya. Akhirnya yaitu kita sampai ke ladang jagung itu, terus kita tuh kayak misah-misah gitu loh. Ada yang temanku tadi yang kayak sakit kesurupan tuh udah dibawa senior lewat jalan lain gitu loh, nggak tahu lewat mana gitu. Akhirnya udah itu jalan cepet aja gitu, dan itu jauh banget. Kita semalaman di jalan kayak jauh banget pokoknya. Yang harusnya nggak selama itu. Yang harusnya nggak selama itu. Seniorku aja sampai kayak heran gitu kan. Akhirnya keluar dari ladang jagung itu, akhirnya kita nggak dilanjutkan lewat jalan yang seharusnya gelap itu tadi. Kita langsung diterobosin lewat jalan biasa. Jalan kampung itu. Akhirnya kita lewat jalan raya gitu, dan di situ udah banyak seniorku yang bawa motor ngangkutin anak-anak. Jadi kita semua langsung naik motor. chaos tuh ya. Iya,
Itu udah kayak di luar prediksi lah. Oke. Istilahnya kayak gitu. Akhirnya langsung dibawa ke tempat camp. Dan itu ternyata campnya masih jauh. Jadi naik motor itu. Oke. Ternyata namanya tuh Sumuran kalau nggak salah. Sumuran, tempat campnya itu ya? Tempat campnya. Dan itu jalannya masih jauh dong ternyata. Aku nggak bayangin aja kalau kita ngelanjutin jalan itu tadi pasti entah berapa korban ya. Masih ingat nggak jam berapa itu sampai keluar ke ladang jagung? Itu jam 2 malam. 2 dini hari ya? Nah itu, sampai di tempat camp kita kan langsung dibagikan tendanya, suruh langsung istirahat gitu kan. Jadi ada tenda panitia yang tenda barak gitu loh. Nah teman-temanku yang kesurupan itu ditaruh situ, yang sakit taruh situ kan. Ternyata temenku itu kesurupan lagi. Yang tadi lompat itu? Sama yang cowok yang cowok waktu yang di itu. awal? Itu di situ kesurupan semalaman sampai subuh. Dua-duanya? Waduh. Sampai subuh lah pokoknya. Itu kita udah nggak tahu apa-apa kan. Paginya udah normal seperti biasa. Gitu. Terus kita masih ada acara yang biasanya kalau di klat kan ada kayak pos-posnya gitu kan. Nah itu baru mulai paginya. Sebenarnya mau ditaruh malam katanya itu gitu. Yang waktu jalan mau ke tempat camp itu ada ternyata nggak kepake itu. Oke. Ditaruh di paginya. Ada paginya terus di klat seperti biasa itu. Nah temanku yang kesurupan tadi tuh nggak ikut semua. Oke, dua-duanya nggak ikut. Akhirnya acaranya selesai, terus pulang. Nah, dapat kabar-kabar itu temanku tuh sampai sakit masuk rumah sakit. Gitu. Yang cewek? Yang cowok. Yang cowok. Sampai nggak sadar gitu. Setelah sampai di oksigen kayak gitu. Di ICU katanya gitu sih. ICU. Katanya gitu. Tapi aku nggak dengar kabarnya lagi sih sampai sekarang. Kurang tahu kabarnya gitu sih. Oke. Itu horor banget sih di sana. Iya. Aku bisa bayangin yang paling nakutin tuh kita sama temennya kita jalan bareng. Abis itu dia lompat dengan jangkauan yang jauh ya nggak normal gitu. Wah itu kaget sih anjir. Dan itu kayak jalannya nggak yang datar semua gitu. Jadi ada turunan gitu loh. Nah dia itu langsung loncat ke yang bawah turunan gitu. Kayak misal kayak ada tangga gitu, kayak gitu loh. Kayak gitu. Itu kalau orang normal nggak mungkin sih. Iya. Ya lari kan ke belakang kayak kita teriak-teriak gitu. Gitu sih. Aduh. Serem banget. Itu tapi nggak tahu ya penyebabnya apa sih, cowoknya mungkin ya nggak tahu ya, kalau misalkan di tempat-tempat seperti itu kan kadang nggak boleh bawa sesuatu gitu ya, ada larangannya. Kalau di beberapa gunung nggak boleh pakai warna hijau, nggak boleh pakai warna merah. Nggak dikasih tahu tuh kenapa nih? Nggak tahu. Nah yang waktu yang rasukin temanku cewek yang orang tua itu loh, itu dia tuh aku sempet dengar kan kita nggak boleh deket kan, jadi kita dijauhin gitu, tapi suaranya kedengeran kan, sambil kelihatan kan dia tuh sempat bilang kalau salah satu dari kita itu ada yang ngomong kotor kayak entah ngomong nggak sopan, nggak tahu, katanya gitu, ada yang gitu. Oke. Ada yang ngomong kayak gitu sih. Ya, yang itunya dia tuh ngomong gitu. Pakai bahasa Jawa yang kuno gitu, yang modok banget. Oke, bahasa sambil marah. Bahasa halus ya, Jawa sambil halus. Marah, tapi. Sambil marah. Sambil marah. Gitu. Terus seniorku entah bilang apa gitu, terus iya kayak gitu. Minta maaf gitu mungkin. Itu sih. Serem ya. Gitu. Aku sampai sekarang aku masih inget kalau ketemu temanku yang cewek itu, aku itu keingetnya tuh pas dia yang berubah jadi macan gitu loh, kayak ngerti gak sih? Dan kan dia tuh anaknya nggak yang kecil gitu, yang gede gitu kan anaknya, badannya besar tinggi gitu, jadi kayak menjiwai banget gitu loh. Kayak kerasa vibes-nya. Wow. Sekarang udah nggak pernah ketemu sih sama dia. Oke Dejan, jadi ceritanya segitu saja. Meskipun segitu saja, tapi ini cukup ngeri karena ini pengalamannya tidak di rumah, tapi di alam. Dan ini adalah salah satu tema cerita horor yang saya pribadi suka gitu, tentang pendakian, tentang di alam kayak gitu-gitu. Oke, jadi buat siapa tadi temannya Mas Dani. Mas Dani,
datanglah ke sini, kami menunggu cerita-cerita seru dari Anda. Jadi buat Diazen, ditunggu aja, semoga kita bisa mengundang Mas Dani di podcast Dia Misteri. Oke, Mbak Anissa, terima kasih sudah datang Terima kasih di kembali. Dia Dona di podcast Dia Misteri. Jangan lupa saksikan terus video-video dari Dia Misteri dan Dia Dona karena videonya cukup seru-seru semuanya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe jangan lupa. Habis itu Instagramnya Mbak Anissa ada di bawah sini juga. Silakan di follow kalau kalian butuh apa-apa gitu untuk belajar, les private dan lain-lain. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan Siap.